pada Jumat 19 April 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Fadilah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah membantu dan membimbing kami untuk menyiapkan acara Daring 2.0 hari ini. Selanjutnya, terima kasih juga tentunya kami sampaikan kepada semua partisipan yang sudah hadir pada acara Daring 2.0 episode 1 pada pagi hari ini. Daring atau Data Science Sharing adalah kegiatan dari program studi sains data bersama dengan Divisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Prodi Sains Data. Daring 2.0 ini sebagai salah satu kegiatan pelaksanaan dari visi misi Prodi Sains Data. Visi misi Prodi Sains Data adalah sebagai berikut. Visi Prodi Sains Data UNESA adalah menjadi program studi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sains data berbasis techno, ecopreneurship, dan bereputasi global. Sedangkan S1 Sains Data FMIPA UNESA memiliki misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan riset sains data yang tangguh, adaptif, inovatif, dan berbasis edu-technopreneurship. Yang kedua, menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas inovasi penelitian bidang sains data yang berdaya saing global. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi hasil penelitian. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola di program studi S1 Sains Data yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional yang produktif untuk menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang sains data. Nah, maka dari itu, daring ini diadakan sebagai wadah sharing antara mahasiswa dan dosen pada Prodi Sains Data. Sebelum lanjut, perkenalkan, saya Naila dari Divisi Keilmuan HMP Sains Data yang bertugas sebagai moderator pada acara hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa susunan acara kita pada hari ini, yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian pemaparan materi oleh Ibu Fadilah, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan terakhir akan ditutup dengan dokumentasi atau foto bersama. Oke, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar acara Daring 2.0 episode 1 pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, mari kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu langsung pada pemaparan materi. Saat materi disampaikan, diharapkan para partisipan dapat menyimak dengan baik dan tertib. Materi Daring 2.0 episode 1 akan disampaikan oleh Ibu Fadilah. Kepada Ibu Fadilah, kami persilakan. Terima kasih. Oke, thank you. Suara saya udah jelas kan ya? Jelas, Ibu. Terlalu berisik ya? Saya soalnya lagi di luar. Enggak, Ibu. Orang Aman. jago cari sih lah kerbi yang jago cari kan kayak tahu bro kan tuh dusnya dan orang tepat ke ber jago cak orang di
Tadi saya share screen itu kelihatan slideshow-nya ya? Kelihatan, Ibu. Oh, oke. Saya pengen lihat bisa share screen dan melihat forum. Oke. Oke. Baik, kalau gitu saya akan mulai untuk daring hari ini dengan materi QEEG. Jadi QEEG ini saya coba gambarkan dulu gitu ya. QEEG ini adalah kuantitatif elektroencephalografi. Oh, jadi kita akan bahas tentang ya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses mulai dari merekam sinyal EEG sampai menerapkannya pada analisis gitu. Analisisnya tentu secara kuantitatif. Oke, pokok bahasanya ada 3 hal. Saya akan mulai dari yang paling basic dengan menjelaskan secara singkat gitu ya terkait tentang otak dan fungsinya dan bagaimana karakteristik dari sinyal EEG sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan pengumpulan data gitu ya, bagaimana prosedur-prosedurnya. Lebih khususnya lagi ini bagaimana prosedur yang saya lakukan gitu ya ketika saya mengumpulkan data sinyal EEG. Kemudian bagaimana analisisnya untuk deteksi stres. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah mapping gambaran otak gitu, dari sisi sebelah kiri. Dari sini aja, kalau teman-teman lihat secara singkat, teman-teman akan menemukan beberapa kosakata yang kita sudah familiar gitu. Kayak tentang visual, kemudian ada auditory, kemudian ada eye field dan speech, kemudian somatosensori dan sebagainya. Jadi yang pengen saya sampaikan dengan gambar ini adalah bahwa sebelum kita mau melakukan penelitian atau mau mengambil data dengan menggunakan EEG, kita perlu tahu dulu kira-kira bagian otak yang manakah yang akan menjadi fokus kita gitu. Karena otak kita itu kan pusat sistem saraf gitu, yang ada di pusat sistem saraf yang mengendalikan seluruh fungsi tubuh kita gitu. Nah, uh, jadi di dalamnya itu sangat kompleks, di dalamnya itu setiap bagian-bagian otak itu tuh sangat spesifik gitu Mas. Makanya teman-teman perlu tahu dulu kira-kira secara hipotesisnya gitu ya, kira-kira bagian mana sih yang yang perlu kita berikan perhatian penuh gitu. Nah, di sini karena saya analisisnya adalah untuk stress detection, maka kalau dilihat dari textbook, kemudian dari report-report penelitian sebelumnya, dari paper dan sebagainya, saya hanya perlu fokus pada bagian frontal. Karena bagian frontal itu adalah bagian frontal tuh yang ini ya, yang di depan. Ini adalah bagian uh, yang sangat uh, bukan yang sangat unggul ya, yang sangat membedakan manusia dengan hewan. Gitu. Itu adalah bagian frontalnya. Ini bagian yang banyak meregulasi emosi, kemudian uh, kosakata, cara berpikir itu ada di frontal lobe. Ya. Um, nah, EEG sendiri itu merupakan hasil rekaman dari aktivitas kelistrikan otak kita. Jadi tubuh kita itu kan bekerja sebenarnya kayak sebuah jaringan sistem listrik gitu ya. Nah, kayak ketika jantung, kalau teman-teman merasa jantung teman-teman berdetak, itu tuh sebenarnya setiap detakannya itu tuh ada potensial listrik yang dipancarkan gitu. Nah, itu sebenarnya yang direkam dengan ECG. Nah, sama juga, begitu juga dengan EEG. EEG itu adalah hasil kumpulan dari potensial listrik, aksi potensial yang dipancarkan oleh neuron-neuron yang ada di otak. Nah, itu sebenarnya yang direkam oleh EEG. Di sini saya menampilkan ada 3 macam EEG gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah EEG yang uh, kayaknya ini biasa setahu saya gitu ya, sepengetahuan saya ini adalah model EEG yang
banyak digunakan ketika kita mau melakukan perekaman EEG di rumah sakit gitu. Nah, yang kedua ini juga sebenarnya uh, mungkin untuk beberapa kasus bisa gitu ya menggunakan EEG yang kedua ini gitu kalau kita mau melakukan perekaman secara medis. Tapi yang tengah ini bentuk EEG yang kedua ini EEG yang sedikit lebih mudah. Yang ini juga biasanya banyak dipakai untuk riset-riset di kampus. Dulu ketika saya S2 ada teman gitu ya yang dia melakukan riset EEG juga dan EEG yang digunakan yang seperti ini gitu. Ini agak lebih praktis, dia bentuknya sudah seperti apa ya, kayak topi gitu ya. Tinggal kita pakai, terus kita menyesuaikan beberapa titiknya aja. Kemudian ini tuh cara dia menginjeksikan gel konduktifnya gitu untuk untuk supaya kita bisa menangkap sinyal otak. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah EEG headset. Ini sudah apa ya perangkat yang uh, perangkat cerdas lah gitu yang bisa kita pakai untuk mengeksplor bagaimana sinyal-sinyal otak gitu. Nah, kebetulan yang saya pakai untuk mengambil data adalah yang sebelah kanan ini gitu, yang EEG headset. Oke. Uh, Sinyal EEG itu kalau kita bandingkan dengan sinyal-sinyal listrik tubuh lainnya, ini merupakan sinyal yang potensialnya itu paling rendah gitu ya. Dia ada di range sekitar 50 sampai 100 mikrovolt. Tapi angka ini pun juga bisa bervariasi tergantung dengan seberapa sensitivitas EEG kita gitu. Jadi kalau kayak tadi di gambar tadi EEG range rekaman sinyal pada EEG yang digunakan di rumah sakit pasti akan berbeda dengan yang EEG headset gitu. Yang akan dengan mudah yang kita bisa dengan mudah dapatkan di marketplace, terus kemudian bisa kita gunakan uh, sendiri gitu tanpa perlu ada assistance dari tenaga medis gitu. Nah, EEG ini sudah banyak dieksplor gitu ya untuk mempelajari bagaimana fungsi otak. Misalkan untuk mempelajari uh, apa tren pola tidur kita gitu. Bagaimana sih kondisi otak ketika kita tidur gitu. Terus atau apakah ketika kita tidur kita tuh berkualitas gitu. Apakah kita sudah mencapai deep sleep kita gitu. Nah, itu bisa diamati dengan menganalisis EEG atau ini itu juga bisa dipakai untuk melakukan diagnosa uh, kerusakan atau kelainan otak gitu ya, seperti epilepsi misal, atau apakah ada tumor atau tidak, trauma, pendarahan gitu, hematoma, metabolic abnormality, atau penyakit degeneratif disease yang lainnya gitu, seperti Alzheimer dan epilepsi udah seperti Alzheimer gitu, misal. Nah, EEG itu kalau kita lihat secara umum tuh nanti tampilannya dia seperti ini. Dia hanya berupa kayak sinyal rumput gitu ya, dan kayak sinyal rumput yang ya udah gitu, cuman begitu aja gitu, tidak ada pola yang khas gitu. Tidak seperti misalkan ECG yang dia tuh ada PQRS-nya gitu. Nah, kalau pada EEG itu dia ya udah gitu, udah ukurannya kecil, terus kemudian dia tuh hanya berupa apa ya kayak coretan naik turun gitu doang. Nah, cuman kalau kita lihat lebih lanjut, sebenarnya sinyal itu tuh terdiri atas eh, empat eh, empat pita frekuensi gitu, empat frekuensi band. Gitu. Ada yang namanya alfa, beta, theta, dan delta. Dan setiap pita frekuensi ini gitu ya, setiap gelombang ini itu tuh memiliki range frekuensinya tertentu gitu. Pada frekuensi 1 sampai 3 ini dinamakan gelombang delta. Ini adalah gelombang yang akan muncul ketika kita dalam kondisi deep sleep. Dan ini banyak muncul pada bayi, gitu, kalau nggak salah ya. Seingat saya gitu ya. Jadi kalau di orang dewasa ini hanya akan muncul pada kondisi deep sleep. Kemudian kalau theta ini adalah sinyal yang berada pada range 4 sampai 7 Hz, dan ini biasanya muncul pada saat kondisi emotional stress. Kemudian beta ini adalah sinyal yang akan muncul ketika sistem neuron kita tuh lagi aktif gitu. Jadi kayak kalau kita lagi berpikir, kita lagi dalam konsentrasi penuh, itu sinyalnya adalah beta dalam 14 sampai 30 Hz.
Kemudian kalau alfa ini adalah sinyal yang muncul ketika kita dalam kondisi tenang, tapi mata terbuka. Gitu. Nah, uh, sinyal, jadi kondisi dalam background sinyal kita gitu ya, yang bagus itu adalah kalau misalnya nanti teman-teman melakukan perekaman sendiri adalah yang alfanya itu banyak. Gitu. Itu kondisi normal. Kalau dari beberapa yang saya baca gitu, kondisi normalnya adalah ketika sinyal dominannya adalah alfa. Itu berarti menunjukkan kita tidak dalam kondisi aktif, gitu ya, otak kita tidak dalam kondisi aktif atau kita tidak dalam kondisi yang slow tertekan. Oke, nah kenapa saya melakukan analisis dengan melakukan stress analisis dengan menggunakan EEG? Ide awalnya adalah karena saya mempelajari gitu ya bahwa uh, bagaimana tubuh kita merespon terhadap suatu ancaman itu sebenarnya diregulasi awalnya itu dari otak gitu. Jadi ada tubuh kita tuh punya yang namanya fight or flight reaction. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman lagi harus berbicara di depan umum, biasanya kan kita akan merasakan deg-degan gitu ya. Kita akan merasakan deg-degan, nervous, kemudian keringetan, kemudian apa jantung tuh berdegup dengan cepat, terus mata tuh kayak antisipasi banget gitu, apa kayak melihat orang tuh kayak ajem gitu. Nah, itu adalah bentuk reaksi tubuh kita dalam keadaan fight or flight reaction, dan reaksi itu dikendalikan oleh otak gitu. Jadi ketika tubuh kita tuh mendapatkan sensori bahwa kita dalam kondisi bahaya atau kita dalam kondisi cemas, maka otak akan mengaktifkan fungsi-fungsi motor kita untuk bersiap-siap apa ya, melawan atau lari gitu. Dan cuman kalau kalau misalkan teman-teman lagi presentasi di depan itu kan berarti apa reaksi yang teman-teman berikan itu kan adalah melawan gitu kan, dengan menjadi lebih fokus, kemudian jadi hati-hati dan sebagainya gitu. Nah, saya menyadari itu, saya tahu itu, makanya kemudian saya pikir startnya stress analysis ini bisa juga dieksplor langsung dari bagaimana otak akan merespon ketika terpapar oleh kondisi stres. Ya, ini beberapa fight or flight reaction-nya, gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan, di antaranya adalah rapid heart rate, atau faster breathing rate. Jadi dalam kondisi nervous kan biasanya kita tanpa sadar itu ngomong tuh jadi cepat gitu. Terus kita lupa untuk nafas. Ya. Kalau secara teori public speaking itu kita jadi lupa untuk nafas dari hidung gitu, bukan dari mulut. Terus kemudian pupil kita akan mengalami dilatasi gitu ya, membesar kita jadi sangat fokus gitu, ketika melihat orang, kemudian mengalami mulut kering, maka biasanya orang yang sedang berbohong itu kan sebenarnya juga fight or flight reaction gitu, dia akan cenderung lebih haus, kemudian keringetan tapi sebenarnya badannya tuh nggak panas, nah gitu, sweaty but cool skin. Kemudian kalau di segi internalnya, liver kita akan mengeluarkan glukosa gitu ya. Jadi kadar gula darah kita nanti akan jadi meningkat. Kemudian dilatasi blood vessel, kemudian ada constriction blood vessel to organs not involved in combative stress. Oke, itu terkait fight or flight reaction. Nah, terus kenapa saya perlu menyinggung itu gitu? Karena ketika kita coba melihat bagaimana proses stress assessment gitu ya, kalau secara psikologis, ketika kita mau melakukan penilaian stres atau mengukur lah seberapa tingkat stres kita, biasanya yang digunakan itu adalah kuesioner gitu. Kalau pemeriksaan itu berbasis kuesioner, yang paling basic banget. Nah, salah satu kuesioner yang bisa digunakan itu ada namanya DASS, ini adalah Depression Anxiety Stress Scale. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton Dr. Slump kemarin gitu ya, yang baru aja selesai, nah, di situ tuh ada cerita si Pak-shin itu kan diukur seberapa tingkat stresnya dia gitu. Dia diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gitu pemeriksaannya. Jadi kita akan diberikan sejumlah pertanyaan kemudian diisi, dan psikolognya gitu ya akan menilai bagaimana hasil jawaban kita, terus kemudian akan dibandingkan dengan, kalau di psikologi mungkin nanti akan di cross check dengan bagaimana
perkembangan si pasien tersebut selama proses konsultasi gitu. Cuman ini pun juga sebenarnya teman-teman bisa akses sendiri gitu ya. Silakan dicari aja di internet kalau kalau mau iseng untuk mengukur. Dan memang itu tidak bisa dijadikan satu-satunya apa dasar gitu ya untuk menentukan apakah kita stres atau tidak gitu, karena memang dari segi psikologis itu tetap perlu ada banyak penilaian lah untuk bisa mengkategorikan apa seseorang itu dalam kondisi depresi, anxiety atau stres. Cuman basicnya yang digunakan adalah questionnaire based. Nah, cuman kalau kita menggunakan questionnaire itu salah satu uh, kelemahan yang paling besar adalah ini sangat bergantung pada kemampuan si individunya gitu. Kemampuan itu ya dari bagaimana dia bisa memahami pertanyaannya, gitu ya, memahami instruksinya, dan dari bagaimana keterbukaan dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Itu sangat bergantung pada dua hal itu. Nah, makanya kalau teman-teman coba cari paper-paper yang terkait dengan stress assessment, banyak yang akhirnya mulai mengeksplor gitu. Bisa nggak sih kita menilai kondisi stres seseorang itu dari perubahan fisiologikalnya gitu. Karena kita tahu bahwa ketika dalam kondisi stres, ada banyak fungsi tubuh yang akan berubah gitu. Sebagai bentuk respons kita terhadap fight or flight condition-nya itu gitu. Nah, seperti itu ide dasarnya. Nah, uh, dua physiological uh, sign yang sudah banyak di dieksplor itu adalah tentang salivary cortisol level sama heart rate variability gitu. Jadi hasil temuannya adalah ketika kita memiliki tingkat stres yang tinggi, maka kadar kortisol kita itu akan tinggi gitu. Dan itu bisa dilihat dari saliva gitu, dari air liur gitu. Jadi ketika bangun tidur, kemudian kalau air liur itu diambil sampelnya, kemudian di tes kadar kortisolnya, itu akan menunjukkan angka yang tinggi. Nah, angka yang tinggi itu sangat terkait erat dengan tingkat stres. Kemudian juga dengan heart rate variability. Jadi orang yang stres itu akan cenderung memiliki apa ya uh, varian varian denyut jantung yang tinggi itu kalau dari segi heart rate variability. Nah, beberapa itu banyak yang sudah mulai coba mengeksplor juga dari sisi EEG gitu ya, dengan merekam bagaimana sih bagaimana sih gelombang otak gitu ya, ketika seseorang itu terpapar oleh kondisi stres. Nah, ini yang juga saya coba lakukan dari penelitian ini gitu. Ini sebenarnya dari penelitian ini tuh maksud saya adalah dari tesis saya. Ini termasuk ke dalam skop tesis saya. Oke, itu pengantar tentang otak dan fungsinya. Kemudian kita akan masuk kepada bagaimana pengumpulan datanya untuk melakukan stress analysis. Jadi di penelitian saya ini, saya melakukan stress analysis ini dengan mengambil data sendiri. Kalau ditanya apakah tidak ada open access database itu yang bisa dipakai, sebenarnya ada. Cuman untuk tesis saya, karena kebetulan tesis saya itu terlalu spesifik, tidak ada dataset yang bisa mengakomodasi itu gitu, sehingga saya tidak punya pilihan lain selain saya mengambil data sendiri. Nah, ketika mengambil data, maka saya perlu gold standarnya gitu untuk menentukan apakah seseorang ini dalam kondisi stres atau enggak gitu. Nah, balik lagi yang paling mudah untuk kita gunakan dalam menentukan gold standard adalah dengan menggunakan questionnaire assessment itu gitu, dengan menggunakan DHSS questionnaire tadi gitu. Jadi prosedurnya ketika saya mau mengambil data EEG-nya si partisipan ini ya, mereka akan saya minta untuk mengisi dulu questionnaire assessment ya. Kemudian setelah itu diisi baru saya bisa melakukan perekaman EEG-nya gitu. Dan perekaman EEG itu saya lakukan dalam dua kondisi, ya, dalam kondisi resting dan dalam kondisi dengan stimulasi gitu aja. Jadi dalam kondisi resting itu ya ketika nanti gitu ya dia sudah mengisi, terus kemudian dalam kondisi tenang gitu saya akan merekam EEG-nya dalam waktu sekitar 5 menit gitu, terus kemudian dia akan saya minta untuk melihat sebuah screen yang berdasarkan riset-riset sebelumnya, metode seperti itu tuh bisa menstimulasi emotional distress untuk seseorang gitu.
Jadi saya coba deduplikasi, coba saya gunakan metode itu, kemudian dia akan melihat screen, kumpulan gambar gitu ya, yang itu akan menstimulasi kondisi stres emosinya. Kemudian ketika dia melihat itu juga saya rekam EEG-nya gitu. Nah, dua data itu kemudian yang akan saya coba olah. Saya olahnya dengan mengekstraksi fiturnya dengan menggunakan transformasi wavelet, discrete wavelet transform, dan kemudian akan saya klasifikasikan dengan SVM. Ya, jadi partisipan yang terlibat dalam pengambilan data ini ada 15 orang, 6 laki-laki, 9 perempuan, ya, dengan rentang usia antara 17 sampai 25, gitu. Dan semuanya itu adalah right-handed. Kenapa perlu kita tentukan dia right-handed atau left-handed? Karena balik lagi gitu ya, ini terkait dengan fungsi dominan otak gitu ya. Teman-teman pasti sudah tahu juga bahwa kita tuh kan punya kecenderungan lebih otak kanan atau lebih otak kiri gitu, dan ini juga terkait dengan bagaimana kita tangan dominan mana sih yang biasa kita gunakan ketika kita menulis atau ketika kita makan gitu, atau tangan refleks kita tuh yang mana, apakah yang kanan atau yang kiri gitu. Kemudian semua partisipan itu harus dipastikan bahwa mereka tidak punya gangguan neurologis gitu, dan juga tidak punya masalah neurofisiologis. Untuk apa ya? Untuk kita mengeluarkan kemungkinan bahwa sinyal tersebut muncul karena si partisipan itu memiliki masalah neurologis. Terus juga setiap partisipan itu sudah diminta untuk tidak mengkonsumsi zat psikotropik gitu ya. Zat psikotropik itu berarti kafein, kemudian nikotin, atau alkohol, atau parahnya lagi adalah obat-obatan terlarang gitu ya, dalam 12 jam sebelum perekaman. Gitu. Itu harus disampaikan dulu, dan sebenarnya ada prosedur yang lebih baik lagi gitu. Ada prosedur tambahan yang tidak tertulis di sini, yaitu sebaiknya mereka keramas dulu gitu sebelum melakukan perekaman EEG. Kenapa? Karena kalau kepala kita kan dalam kondisi kotor itu kan dia misal ada lapisan minyak gitu ya. Nah, lapisan minyak itu bisa merusak atau menghambat, uh, mengganggu perekaman sinyal EEG itu gitu. Sedangkan kita tahu sinyal EEG itu potensialnya itu sangat kecil gitu. Nah, kita pengen memaksimalkan perekaman itu gitu. Jadi sebaiknya si partisipan itu memang memiliki kulit kepala yang bersih gitu. Supaya bersih gimana ya, keramas dulu gitu sebelum pengambilan datanya. Dan ini adalah bentuk DHS questionnaire. Teman-teman bisa coba ngisi sendiri gitu dulu juga gitu ya. Ada cara penilaiannya. Kalau teman-teman buka di webnya dhss.psy.unsw.edu.au, ini ada bagaimana kita bisa menghitung skala menghitung hasil akhirnya gitu ya. Menghitung skor D-nya, skor A-nya, skor S-nya. Itu teman-teman bisa coba sendiri kalau mau, cuman jangan jadikan ini sebagai sebagai satu-satunya penentu apakah kita dalam kondisi depression, anxiety atau stres. Dan ini bolehlah dicoba gitu. Teman-teman bisa coba. Kemudian nanti kalau untuk stres ini ada kategorinya ya. Kalau total skor kita dari sini adalah 0 sampai 14, maka kita bisa termasuk ke dalam yang normal atau no stress. Kalau 15 sampai 18 ini kategorinya adalah mild stress, 19 sampai 25 adalah moderate stress, dan 26 sampai 33 ini adalah severe stress. Ini yang saya pakai untuk menjadi gold standard dalam stress analysis ini. Nah, setelah dihitung sebaran nilai stresnya seperti ini gitu ya, seperti yang di sisi kiri yang ditunjukkan di box sebelah kiri, rata-ratanya itu ada di 12,5. Dan kalau dihitung berdasarkan kategori no stress, mild stress, moderate sama severe-nya, itu karena data partisipannya itu terbatas gitu, dan tidak balance lah gitu perbandingan antara no, mild, moderate, dan severe-nya, maka saya putuskan saya hanya akan mengkategorikan kondisi stres si partisipan ini ke dalam dua kondisi, yaitu light stress atau severe stress gitu. Jadi yang
yang no sama yang mild itu akan saya gabungkan menjadi satu kategori. Kemudian yang moderate dan severe ini saya gabungkan juga menjadi satu kategori. Sehingga totalnya untuk yang kategori pertama, yang mild stress itu ada 8 partisipan, yang kategori severe itu ada 7 partisipan. Oke, nah, ini prosedur perekamannya. Jadi eh, ada database yang isinya itu adalah kumpulan foto-foto dengan tingkat valence dan arousal yang beragam. Nah, dan dari papernya si database tersebut itu sudah ada reportnya bahwa kalau kita eh, pengen menstimulasi stres emosional gitu ya. Maka sebaik kita bisa menggunakan menstimulus kondisi itu dengan memaparkan seseorang terhadap gambar-gambar yang memiliki skor valence kurang dari 2,1 dan arousal lebih dari 5 gitu. Jadi dari sekian banyak, saya lupa ada berapa banyak, ada ribuan puluhan ribu gitu ya gambar yang ada di sana. Kemudian saya pilih yang memiliki skor valence 2,1, kurang dari 2,1 dan arousal lebih dari 5. Nah, didapatkanlah 5 gambar ini. Kemudian 5 gambar ini saya jadikan dia sebagai kayak satu video gitu. Yang si partisipan itu nanti bisa hanya tinggal duduk, kemudian melihat gambar itu secara bergantian gitu ya. Cukup lama, berarti kalau prosedurnya itu sekitar 5 menit lah minimal gitu. Mereka akan melihat gambar ini secara bergantian. Nah, kemudian dalam waktu bersamaan juga mereka akan diukur gelombang EEG-nya. Oke, nah EEG yang saya gunakan yang emotif seperti ini, montase yang digunakan oleh EEG emotif ini adalah uh, pada dia pakai 10-20 arrangement kalau nggak salah, gitu ya, 10-20. Nah, titik-titiknya ini, jadi titik-titik setiap elektrod. Jadi elektrodnya kalau kita pakai EEG headset ini, elektrodnya itu nih, bundaran-bundaran yang kecil-kecil ini. Nah, setiap bundaran-bundaran ini itu tuh menunjukkan posisi yang warna hijau di gambar sensor location itu. Gitu. Jadi EEG-nya itu nanti kalau kita pakai itu jadi kayak pakai helm gitu. Ya kayak gini lah bentuknya gitu. Nah, kemudian si partisipan nanti akan direkam EEG-nya. Ya, perekaman EEG-nya saya bagi menjadi, sebenarnya durasi perekaman itu cuma 30 detik gitu, tapi saya ulang menjadi 10 trial gitu ya, 10 kali perekaman. Kenapa? Karena jumlah partisipan yang terbatas dan salah satu cara untuk kita bisa apa ya memperbanyak sampel kita adalah dengan melakukan beberapa kali perekaman. Nah, di sini saya pakai 10 kali. Perekamannya dilakukan dalam keadaan resting state. Resting state itu yang dia dalam kondisi tenang, tidak ngapa-ngapain, kemudian dalam kondisi stimulated. Stimulated itu dengan melihat video itu. Device yang digunakan adalah Emotiv Epoch 14 channel, dan Emotiv ini memiliki frekuensi sampling 256 Hz. Oke, kurang lebih hasil rekamannya seperti ini. Ini saya screenshot dari Emotiv Pro-nya, gitu ya, dari aplikasi monitornya si Emotiv. Tuh, nah, kalau teman-teman lihat di sini, uh, ada yang saya kotakin merah ini dia kan kayak bentuk sebuah pola yang apa ya, yang berulang gitu kan. Nah, uh, setelah melakukan beberapa kali trial gitu ya, saya mendapati bahwa bentuk sinyal yang turun seperti ini adalah sinyal ketika kita melakukan kedip. Ketika kita kedip, nah sinyalnya itu akan berbentuk seperti ini. Jadi karena sensornya itu kan sampai di posisi depan kepala gitu ya, depan kepala, dan salah satu yang menjadi apa ya, menjadi uh, pengganggu sinyal EEG kita adalah sinyal otot gitu. Jadi untuk konteks lagi, uh, jantung mengeluarkan apa potensial listrik gitu ya ketika bekerja gitu, ketika memompa darah. Otot pun juga gitu. Dan kalau kita merekam EEG, maka uh, elektroda itu kan tidak langsung nyampe ke otak kan, dia akan menempel di kulit kepala. Sedangkan di dalam kulit kepala itu masih ada otot-otot gitu. Nah, ketika kita kedip, maka elektrod itu bisa jadi merekam sinyal otot kita gitu, bukan sinyal
bukan sinyal otaknya gitu, tapi sinyal ototnya itu gitu. Nah, bentuk sinyal otot itu adalah ini gitu, yang saya kotakin merah-merah itu. Juga yang akan menjadi gangguan ketika kita melakukan perekaman EEG adalah menelan ludah, gitu. Karena menelan ludah itu kan akan menggerakkan bagian leher gitu kan. Nah, sedangkan elektrod itu ada yang dia sampai nempel di bagian belakang sini gitu. Nah, itu juga nanti akan membuat bentuk sinyal yang menampilkan bentuk sinyal yang anomali gitu lah, yang terkesannya anomali. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pengambilan data, silakan diperhatikan itu. Gitu. Jadi si partisipan itu juga perlu di briefing untuk meminimalisir kedipan, kemudian menelan ludah, gitu ya. Juga apa yang harus dan tidak boleh dipikirkan ketika proses perekaman itu juga perlu di briefing juga gitu. Kalau misalkan memang yang mau direkam adalah dalam kondisi resting, maka perlu disampaikan bahwa mereka jangan sampai berpikir apa-apa gitu. Kecuali kalau dalam kondisi stimulated gitu. Kalau dalam kondisi stimulated kan berarti kita memang pengen melihat bagaimana proses ketika mereka berpikir. Nah, kemudian ini contoh yang si partisipannya itu berkedip banyak sekali gitu ya. Jadi bisa dilihat ada perubahan potensial yang berulang-ulang gitu ya, berkali-kali. Ini karena si partisipan kedip-kedip terus ya. Dan data yang seperti ini akan sangat tricky ketika kita harus melakukan filter. Soalnya kalau diukur frekuensinya ini berada di range frekuensial delta gitu. Jadi kan kita kedip itu kan nggak sampai 10 kali dalam 1 menit gitu kan. Jadi dia paling nggak sampai 10 kali per detik gitu. Jadi kita kedip itu kan paling 1 sampai 2 kali lah gitu per detik gitu kan. Ya, 1 sampai 2 kali, ya 1 kali lah per detik gitu. Nah, sedangkan 1 Hz itu kan adalah range frekuensi delta gitu. Jadi kalau teman-teman pengen mengamati frekuensi delta, terus kemudian partisipannya banyak kedip-kedip itu, nah itu nanti akan lumayan tricky gitu ketika kita mau mengolah datanya. Oke. Itu untuk prosedur pengumpulan datanya. Kemudian bagaimana proses analisisnya. Jadi saya menggunakan discrete wavelet transform. Mode wavelet yang saya gunakan adalah Simulate 5. Kemudian saya terapkan pada 7-level decomposition. Teman-teman nanti akan belajar lebih lanjut tentang pengolahan ini pada mata kuliah pengolahan sinyal digital gitu ya. Cuman gambarannya adalah jadi sinyal EEG yang sudah diambil itu kemudian dia akan dipecah-pecah pada kelompok frekuensi tertentu. Dilihat di sini, ini kalau 7-level decomposition itu berarti nanti pecahannya karena frekuensi samplingnya emotif itu ada 256 Hz, maka dia akan dibagi menjadi A1, D1, 0 sampai 128 Hz, kemudian 128 sampai 256 Hz, kemudian yang 0 sampai 128 ini akan dipecah lagi jadi 0 sampai 64 Hz, 64 sampai 128 Hz, dan seterusnya, sampai nanti saya mendapatkan kelompok pita frekuensi pada 0 sampai 2 Hz dan 2 sampai 4 Hz. Kemudian sinyal yang sudah di wavelet transform ini nanti dia akan berupa koefisien yang kemudian koefisien itu akan saya filter gitu supaya sinyal-sinyal yang nilainya itu tiba-tiba tinggi gitu, yang nilainya tinggi sendiri, yang menjadi outlier gitu, yang nilainya adalah 1,5 kali dari simpangan deviasinya itu akan difilter gitu, itu akan dieliminasi gitu. Dia akan dinolkan gitu. Kemudian ketika sudah difilter itu, kemudian koefisien itu akan saya rekonstruksi lagi untuk menjadi sinyal biasa gitu. Jadi bentuknya udah bukan koefisien lagi, tapi direkonstruksi kembali menjadi sinyal. Kemudian setelah itu baru saya ambil feature statistiknya. Di sini saya menggunakan mean average value. Jadi mean absolute value. Jadi sinyal yang minus yang plus itu akan saya absolutkan dulu, kemudian saya rata-rata untuk mendapatkan sebuah nilai statistiknya gitu. Nah, nilai itulah yang kemudian akan saya gunakan untuk klasifikasi. Oke, klasifikasinya saya menggunakan SVM, support vector machine, kernelnya RBF gitu ya, C-nya di set auto, gamma-nya auto, dan test size-nya saya bagi menjadi 15%. Hasilnya adalah kalau dalam kondisi resting
itu akurasinya tidak seberapa bagus gitu. Jadi akurasinya itu ada di sekitar 0,6 0,5-an gitu, sehingga itu sudah tidak saya jadikan apa ya, sudah saya skip lah gitu yang dalam kondisi resting. Uh, dan yang saya ambil adalah yang dalam kondisi stimulated gitu. Nah, dalam kondisi stimulated dengan metode analisis seperti itu, maka channel yang channel yang menghasilkan akurasi yang cukup memuaskan itu adalah yang AF3, AF4 dan F3, F4. Dan frekuensi band yang uh, yang mendukung untuk menghasilkan akurasi yang cukup baik itu adalah yang theta pada F3 dan F4 dan alpha pada F3 dan F4. Akurasinya 0,83 sama-sama 0,83, cuman nilai sensitivitas dan spesifisitasnya ini berbeda gitu. Cuman karena melihat perbedaan yang apa ya, yang terlalu jauh gitu ya antara sensitivitas dan spesifisitas pada yang F3 F4, jadi yang saya ambil sebagai kesimpulan ini adalah yang stimulated-nya gitu. Karena sensitivitasnya saya nilai cukup apa ya, cukup stabil lah gitu, antara akurasi, sensitivitas, dan spesifisitasnya gitu. Sehingga kalau dilihat lagi dengan apa, dengan paper-paper riset yang lain-lainnya gitu ya, yang sebelum-sebelumnya ini didukung dengan apa ya, dengan pendapat bahwa gelombang theta ini adalah gelombang yang uh, apa ya, yang akan dihasilkan ketika yang akan menunjukkan emotional intelligence seseorang gitu. Karena dalam kondisi stres, emotional stress gitu ya, yang akan membedakan bagaimana kita akan merespon stres tersebut adalah ya kecerdasan emosional kita gitu, bagaimana kita mengelola emosi kita itu. Nah, itu adalah gelombang theta. Kemudian juga ada paper yang melaporkan apa yang menyampaikan bahwa respons ketika emotional distress itu ya gelombang theta gitu, yang didapatkan adalah yang berhasil diobservasi adalah gelombang theta. Dan channelnya, coba teman-teman lihat, ini adalah F3 F4 dan F3 F4 ini adalah channel-channel yang berada di posisi frontal gitu, yang berada di bagian depan. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa otak itu akan apa ya, memancarkan gelombang yang berbeda pada area yang berbeda ketika dia terpapar oleh emotional distress gitu. Jadi kalau yang kita observasi adalah yang di AF3, AF4, maka kita bisa mengobservasi gelombang tetanya gitu, aktivitas gelombang tetanya. Kalau kita mau fokus di posisi F3, F4, kita bisa mengobservasi di gelombang alfanya. Meskipun di kesimpulan kalau di kesimpulan tesis saya itu ya yang saya propose sebagai metode pengambilan datanya itu yang AF3, AF4 dan dan gelombang theta itu. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Uh, Silakan kita lanjut ke tanya jawab berarti ya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Fadilah yang telah memaparkan materi yang sangat menarik. Oke, mungkin bisa kita lanjut langsung pada sesi tanya jawab. Bagi para partisipan yang memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand ataupun bisa diketik di kolom chat Zoom. Terima kasih, silahkan. Saya izin bertanya, Mbak Nailo. Oke, Tunggu monggo Elis. Ibu. Kok
sepi sekali gitu ya. Nanti next, kalau sepi, moderator yang harus tanya ya. Nah, sekarang saya yang tanya. Budila, mohon izin Budila. Ibu. Kan? Berarti tadi nunggu saya tanya, langsung ada yang tanya kan? Nah, biasanya itu moderator harus memantik. Ya, karena moderator adalah pemantik gitu ya. Kalau nggak ada moderator yang tanya aja ke Budila. Nanti biasanya itu akan menjadi motivasi yang lain bertanya. Budila bisa minta izin untuk di slide awal, Budila. Menarik ya risetnya Budila ini ya anak-anak ya. Sangat jarang sekali ya sampai saat ini yang orang yang mengulik tentang EEG. Nah, salah satu ahlinya Slide di awal, UNESA ada di kita nih, Budila ya. slide awal ini Bu. Yang ini, yang depannya lagi, yang ke topiknya tadi, ke distressnya tadi ya. Oh, Enggak, next berarti next. Analisis distressnya berarti. ini. Nah, Ini nih. Yang ini gambar itu. ya. Oke. Nah, ini waktu Budila mengambil data, ini kan ambil data sendiri ya Budila ya. Betul. Nah, ini si subjek mengisi kuesioner atau hanya direkam gelombang otaknya, kemudian dia diminta untuk melakukan serangkaian aktivitas gitu. Nah, nanti sebenarnya untuk validasi atau judgement, approval-nya itu kita hanya menggunakan hasil dari si BCI-nya ataukah ada expert judgment dari psikolog misal. Kalau di BCI kan sebenarnya kita sudah dapat ini ya, data hasil klasifikasi misalnya tingkat stresnya berapa gitu bukan ya Budila ya? Hmm, Engagementnya oke. berapa? Oke. Kalau ini ya jadi gold standardnya adalah hasil pengisian kuesioner mereka gitu. Jadi memang kalau saya baca di banyak-banyak riset itu Bu, ini kan di tahun 2020-an ya. Tahun 2020 gitu. Itu di saat itu tuh saya belum nemu yang dia pakai expert judgment gitu. Jadi yang saya adopsi adalah ya pakai gold standard itu gitu. Jadi kita kayak naif-naifan gitu loh. Jadi ya kita percayakan sepenuhnya kepada si partisipan bahwa ketika mereka mengisi kuesioner ya mereka mengisi itu dengan jujur gitu. Itu memang banyak itu adalah metode yang banyak digunakan gitu dalam uh, analisis EEG yang ini kan sebenarnya levelnya itu kalau bisa kita bilang ini yang masih sederhana gitu, yang masih perlu banyak divalidasi lagi lah gitu hasilnya gitu. Nah, itu untuk penentuan gold standarnya. Jadi saya benar-benar menaruh kepercayaan penuh kepada si partisipan bahwa ketika mereka mengisi itu dengan cara yang dengan jujur, terus kemudian oh ya, kuesionernya tadi kan saya tunjukkan juga bahasa Inggris ya. Nah, karena waktu itu subjek saya itu banyak yang remaja, kan range-nya 17 sampai 25 gitu, dan setelah saya lihat secara kemampuan bahasa Inggrisnya, saya khawatir mereka akan menafsirkan dengan salah. Jadi saya memang cari kuesioner yang riset yang sudah ada riset yang melaporkan bahwa yang ada riset yang dia mentranslatekan kuesioner tersebut ke dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi yang saya berikan ke mereka itu adalah yang bahasa Indonesia, tapi itu pun juga sudah hasil riset gitu. Jadi metode yang saya gunakan ini pun juga itu hasil metode dari peneliti lain gitu yang kemudian saya adopsi, saya sesuaikan apa aja sih syarat-syaratnya dan sebagainya. Begitupun juga dengan kuesioner yang saya pakai gitu. Nah, terkait hasil stress assessment-nya, karena memang saya pakai emotif itu untuk ngambil raw datanya. Jadi seingat saya tuh saya nggak nemu ada hasil stress analisisnya gitu dari si emotif itu gitu waktu itu. Atau mungkin karena berbayar kali ya, jadi saya nggak saya explore di sana. Jadi dari Itu emotif. subscribe. Oh ya, jadi dari emotif itu memang saya cuman ambil raw datanya aja gitu. Saya jadi kalau dibuka di monitornya itu kan dia ada kayak analisis bagaimana power Nah, ya power ini. dari frekuensi alfa, beta, delta, gamanya gitu. Nah, itu saya nggak ambil dari situ gitu. Jadi murni stress analisisnya itu ya saya lakukan sendiri gitu. Saya tidak depend pada uh, apa uh, program yang sudah disiapkan oleh si emotifnya itu.
Yang ini raw datanya bisa diunduh waktu itu Budila. Ada, Kita harus bayar sudah. ya untuk unduh Oh datanya. ya, ya waktu itu Ah, saya subscribe hanya untuk 1 bulan gitu ya, untuk ya. langganan ini, untuk ngambil data ini cukup mahal gitu. Jadi eh, ya dalam 1 bulan itu kita sih saya sudah mulai subscribe Iya, dan saya langsung sama. pokoknya udah fokus ambil data dulu gitu. Terus nah kemarin itu semalam ketika saya nyari data ini Bu, kan langganan saya udah habis gitu, jadi saya harus install Iya. ulang lagi. Terus syukur-syukur masih tersisa yang ini gitu, karena data yang saya download itu kan nggak bisa langsung divisualisasikan gitu kan, harus diolah dulu gitu. Jadi Oke. saya coba masuk ya ini yang dapat gitu, yang masih tersisa di akun Emotif saya gitu. Tapi yang raw Ya, data ada bentuk bentuk file CSV-nya, yang keunduh ada. ada Itu CSV-nya bisa ada. itu nanti Bu Dila bisa pakai EDF browser ya. Oh ya, oke. Nah, itu untuk munculin. Kalau di sini kan Mm-mm. sudah terbatas ya karena kita Mm-mm, sudah betul. habis subscribe. Oke, terima kasih Bu Dila. Menarik Ya, sekali ya. Bu. Jadi anak-anak silakan bisa dieksplor lebih jauh tuh. Banyak yang sudah mulai tanya. Silakan Mbak Emaila. Baik Ibu, terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya. Ini ada beberapa di kolom chat. Izin saya bacakan, ada dari Arfan Hafid. Izin bertanya, ketika pengumpulan data, partisipan terlalu banyak berkedip, apakah data itu bisa tetap dipakai dan apakah itu sangat berdampak kepada hasil pemrosesan data, nggih, Bu? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja. Jadi kalau partisipan terlalu banyak berkedip itu tetap bisa dipakai datanya. Cuman ya itu, jadi proses filteringnya yang harus apa ya, harus lebih diperhatikan lagi gitu, karena eh, kalau sebenarnya menghilangkan yang kedipan itu Katanya itu. menghilangkan noise yang akibat kedip itu termasuk yang cukup mudah gitu ya, karena itu kan dia ada di range frekuensi yang rendah gitu. Cuman ya kalau kalau kita pakainya wavelet tadi, kita pakai DWT itu kan dia udah ngebagi menjadi apa pita-pita frekuensi yang tadi 0 sampai 2, 2 sampai 4 gitu. Nah, kita bisa menghapus aja gitu, mengabaikan, tidak menggunakan sinyal daripada frekuensi yang kira-kira itu adalah frekuensi ketika orang berkedip. Nah, itu bisa kita abaikan, jadi kita tinggal fokus pada range frekuensi yang mau dipakai sisanya. Jadi kita bisa kan kedipan itu ada di sekitar sini 0 sampai 2 Hz gitu. Jadi nanti ketika rekonstruksi yang koefisiennya itu bisa kita abaikan gitu, bisa tidak kita gunakan. Cuman balik lagi kalau yang mau dieksplor adalah yang sinyal deltanya, nah nanti ada teknik-teknik analisis sinyal lain lah ya gitu yang bisa dipakai. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Permisi Bu, mau tanya. Berarti dengan cara pengambilan data seperti ini, metode pembelajaran yang efektif untuk mengontrol tingkat stres mahasiswa juga bisa dilakukan ya Bu. Misal dengan tugas yang banyak, kuantitas exercise, kuantitas project dan sebagainya, sehingga dari awal evaluasi pertama bisa disimpulkan seberapa stres mahasiswa untuk pembelajaran selanjutnya. Hmm, Sebenarnya kan gini, kalau kita ngelihat stres itu tuh dia ada 2 kategorinya. Ada stres yang dia sifatnya temporary, ada stres yang dia udah permanen gitu. Nah, stres yang saya lakukan di sini adalah yang sifatnya temporary, karena kan dia hanya dipaparkan gambar dalam waktu sekian menit, terus kemudian langsung diukur gitu sinyalnya. Nah, kalau kaitannya dengan stres karena tugas atau beban hidup yang lain gitu, itu tuh udah stresnya jangka panjang gitu. Nah, eh, kalau sebentar. Hmm. Ya, itu udah stres yang jangka panjang gitu. Nah, stres yang jangka panjang itu nanti larinya akan ke anxiety gitu. Secara teori yang saya baca gitu ya, itu akan lari ke anxiety. Nah, anxiety pun juga ada kategorinya gitu. Ada anxiety yang temporary, ada anxiety yang dia akan sudah jadi disorder gitu. Dia sudah menyebabkan kerusakan permanen. Jadi kalau kita mau mengukur stres yang spesifik akibat tugas, maksudnya kita mau mengeksplor yang benar-benar akibat tugas, berarti bisa nggak sih kita memastikan bahwa ketika kita mengukur itu tuh
dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor stres yang lain. Itu agak cukup tricky gitu. Karena bagaimana kita bisa memastikan bahwa stres yang kita ukur itu murni akibat dari kuliah gitu, dari beban kuliah gitu. Berarti kan kita harus mengeliminasi gitu. Kita harus apa ya? Harus memastikan bahwa semua kondisi si partisipan ini dalam keadaan yang sama, misalnya gitu. Eh, Berarti kita harus memastikan bahwa mereka tidak punya beban apa ya, tanggungan beban ekonomi, misalnya mereka tidak punya tanggungan beban keluarga gitu. Berarti mereka semua itu hanya dalam kondisi maksudnya beban yang dia tanggung itu hanya beban akademik gitu. Nah, kan itu sulit ya untuk dipastikan seperti itu. Jadi kalau mau mengukur stres akibat beban akademik, yang kalau dari paper yang saya baca itu yang banyak dilakukan adalah eh, skema skema prosedur stimulasinya adalah dengan meminta mereka mengerjakan soal gitu ya, soal yang banyak banget kayak namanya itu truth test gitu, melakukan truth test atau presentasi di depan publik atau tiba-tiba langsung ditodong bertanya gitu. Jadi mereka mengukur beban akademik itu dengan seperti itu gitu. Terus kemudian, jadi kayak misalkan nih, kayak gini, terus tiba-tiba saya panggil, Naila, coba tolong jelaskan tentang ini nih di depan gitu. Tapi Naila dalam kondisi tidak siap. Itu kan berarti beban stres gitu. Nah, dalam kondisi itu kemudian diukur gelombang otaknya. Nah, itu baru bisa dijadikan kondisi stres karena beban akademik. Tapi kalau stres dalam jangka waktu yang panjang, misalkan dalam ukuran range observasinya itu misal udah sehari, 2 hari, 3 hari, nah itu kayaknya agak sulit karena variabel yang harus dikontrolnya ada banyak sekali. Cukup tricky sih. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya sangat amat jelas menurut saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Kak Mahesa Viko. Mohon izin bertanya, Ibu, apakah QAG bisa diterapkan dalam bidang-bidang lain selain ilmu medis? Kemudian, apakah ada metode lain yang dapat digunakan selain SPM dengan kinerja yang baik? Terima kasih, Bu Dila. Oh, Seperti tentu bisa. eh Kayak teman saya tuh dulu pas skripsi itu ada yang dia mengambil sinyal otak untuk menafsirkan apa yang sedang dipikirkan orang tersebut. Gitu. Jadi instruksinya adalah kiri, kanan, atas, bawah. Jadi dia mau mengontrol robot dengan pikiran. Gitu. Nah, berarti kan dia harus menangkap gelombang otak, terus kemudian mengkelompokkan, mendeteksi lagi gitu. Kira-kira si orang ini tuh lagi mikir kanan, kiri, lurus atau berhenti gitu. Nah, uh, untuk seperti itu tuh bisa. Bahkan untuk game, untuk aplikasi, untuk game-game apa sih? Komputer game itu juga sudah banyak kok yang mereka mengeksplor dari QEEG-nya gitu. Tujuannya yaitu untuk bisa mengontrol device dari pikiran aja gitu tanpa menyentuh lah. Bisa, sangat bisa. Kalau metode apa yang selain SVM? Hmm, banyak ya. Kayak yang KNN pun juga bisa gitu. Yang basic-basic seperti itu tuh bisa yang KNN. Kemudian kalau yang neural network kayak RNN, CNN, eh ada, cuman dia tidak pakai sinyal EEG-nya, tapi dia sudah di mapping dulu gitu. Karena kan basisnya CNN itu dia memang keunggulannya dipakai untuk picture kan. Nah, itu biasanya dia pakai sudah diplot dulu dalam bentuk brain mapping. Kemudian itu yang akan diolah gitu, dianalisis. Tapi banyak kok metode lain. KNN itu juga banyak reportnya yang oke kok kalau pakai KNN gitu. Justru uh, yang terbaru itu ya justru semakin ke sini tuh banyak yang dia malah mencoba mengolah dengan algoritma-algoritma yang sederhana gitu, yang lebih sederhana, bukan yang terlalu kompleks-kompleks gitu. Karena dalam pengolahan sinyal justru yang krusial adalah proses filteringnya, proses pre-processing itu. Itu untuk jawabannya Viko. Baik, terima kasih Ibu. Ini mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Nuraisi Maba Al-Huda, kelas 23E. Mohon izin bertanya Ibu, apakah untuk menganalisa EEG metode SPM adalah yang terbaik dari metode lain yang
tidak Ibu pilih? Bagaimana jika menggunakan metode deep learning, Bu? Atau tidak ada yang terbaik, namun tergantung kebutuhan? Terima Betul. kasih. Betul. Jadi kenapa saya pakai SPM? Ya karena melihat dari apa hasil-hasil penelitian yang sebelumnya gitu bahwa karena tujuan saya itu bukan di tujuan awal risetnya itu bukan di mencari metode mana yang lebih baik, tapi pada bagaimana sih bagaimana sih respon otak ketika terpapar oleh stres gitu. Tujuannya itu lebih ke sana gitu. Jadi metode yang saya gunakan ya saya memutuskan saya pakai metode yang sederhana aja, yang mudah gitu, yang tidak akan membuat berat proses trainingnya gitu. Tentu itu sudah ada hasil. Kalau nggak salah saya lampirkan. Jadi nggak masuk di sini kayaknya. Bentar, coba saya buka. Summary-nya. Oke, ini apa ya, kumpulan dari riset-riset sebelumnya yang saya jadikan research gap gitu dalam penelitian saya. Jadi kalau untuk yang terkait stress detection itu yang memang metode yang banyak digunakan ya SPM gitu, SPM, terus kemudian MLP juga bisa, pakai juga bisa gitu. Jadi justru ya metode-metode sederhana justru yang dipakai untuk melakukan stress detection itu. Jadi memang ketika saya mengerjakan ini karena tujuan saya bukan untuk mengeksplor apa algoritmanya, ya saya pakai yang sudah banyak reportnya, dia memberikan hasil yang cukup bagus saja. Tapi bisa dieksplor dengan metode-metode lain yang lebih kompleks. Terus Oke, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, Ibu. Baik, selanjutnya karena materinya telah dipaparkan oleh Bu Dila dengan baik dan sangat menarik, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah terjawab semua, maka Daring 2.0 pertemuan pertama akan segera berakhir. Tetapi mari kita lanjut terlebih dahulu pada sesi dokumentasi atau foto bersama. Diharapkan seluruh partisipan untuk berkenan menyalakan kameranya. ada di rumah nih kayaknya. Oke, mungkin bisa saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Pada slide 1, saya hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk yang telah menyalakan kameranya. Mari kita lanjut pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Fadila yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik untuk Daring 2.0 pertemuan pertama kali ini. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih juga kami sampaikan untuk seluruh partisipan yang telah bergabung pada acara Daring 2.0 episode 1 kali ini. Selanjutnya, saya Naila selaku moderator yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Daring 2.0 episode 2. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih kasih semua. semuanya. Saya live ya. Terima kasih.